Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman online semua. Kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad David Salman, owner dari Umi Ajwad dan juga founder dari jogjadigitalclinic.com dan Pesanlink. Nah, kali ini saya coba menanggapi beberapa pertanyaan dari banyak teman-teman online yang mengeluhkan kok sekarang Facebook Ad kok mahal, susah, nggak ada lead dan sebagainya. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kondisi seperti ini di wabah COVID-19. Nah, sebenarnya kalau di online sendiri sebenarnya ini salah satu peluang ya, peluang. Karena apa? Karena masyarakat sekarang kan dihimbau untuk social distancing. Nah, mau keluar itu ya istilahnya ya jangan sampai keluar gitu, jangan sampai di kerumunan orang berjubel dan sekarang udah mau Ramadan kan gitu. Tentu keperluan itu semakin meningkat. Nah, online sebenarnya adalah kesempatan, kesempatan bagaimana cara kita memasarkan ke orang-orang itu untuk memudahkan beli tinggal online aja, nggak perlu datang gitu. Jadi sebenarnya ini peluang, peluang dan terpaksa masyarakat teredukasi gitu, teredukasi dengan terpaksa, terpaksa kondisi ini kudu online, enaknya gitu. Nah, oleh karena itu kita kudu memanfaatin. Nah, ini menjawab tentang Facebook Facebook Ads yang kok kayak gini sekarang, kok kayak gini sekarang, delivery-nya kok jelek dan sebagainya. Tapi di saya dan di tim saya, kita menemukan di 2 minggu ini hasilnya cukup luar biasa. Maksudnya tidak seperti yang di dikeluhkan oleh teman-teman gitu. Makanya saya membuat seperti ini untuk review dulu apa yang sudah kami lakukan dan nanti akan ada kelanjutannya yaitu kita akan mengadakan webinar untuk tips Facebook Ad atau cara optimasi Facebook Ad untuk waktu yang seperti ini. Nah, ini nanti kita juga akan buka dashboard, dashboard yang sudah saya dan tim lakukan. Nah, saya cerita sedikit di sebelum-sebelum mungkin bulan Februari dan ininya saya untuk cost per result-nya saya menggunakan iklan konversi. Untuk cost per result-nya itu sebelum-sebelum ini itu saya cost per list-nya mungkin 5.000, 7.000 dan sebagainya. Tapi setelah kita coba optimasi 2 minggu ini dan 2 minggu dengan kondisi yang seperti ini itu sangat mencengangkan bagi saya gitu, sangat keren gitu. Karena apa? Cost per lead-nya bisa turun drastis. Bahkan saya di dashboard bisa menghasilkan cost cost per riset hanya di bawah 1.000 cost per risetnya. Kalau lead-nya, cost per lead-nya ya 1.000-an gitu loh. Paling tinggi paling 1.500 lah, 1.600, nggak nyampe 2.000 untuk yang setelah kita optimasi. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah. Jadi sebenarnya adalah online-nya baru naik kan gitu. Permintaan online itu baru naik sebab orang lagi di rumah mencari barang online gitu. Dan sosial media, pengguna sosial media semakin aktif tentu di rumah. Nggak kayak dulu, dulu kerja, sekarang work from home dia bisa buka sosmed kan gitu di HP-nya, di apa. Dan kalau di kantor dia nggak bisa. Nah, bagaimana cara optimasi yang kita lakukan yang sebelumnya kok mahal banget, sekarang jadi murah, bisa murah. Nah, ini akan kita buka dashboard-nya ya. Dashboard-nya akan buka. Ini saya share screen dulu ya. Ini iklan saya. Ini iklan saya ya. Ini saya sebar di 3CS karena CS yang di rumah yang saya rumahkan misalnya work from home misalnya kerja di rumah ada 3. Nah, di sini ini untuk yang hari kemarin ya tanggal 1 April ini habis 92.000. Hasilnya sekian 117, jangkauannya 30.000, biaya per hasilnya cuma 793, 800.000 lah di buletin ya 793. Kalau kita lihat di sini yang view websitenya 195, yang masuk ke yang ngeklik link WA-nya 117 gitu. Jadi hanya cost per lisannya 793. Yang untuk ini 34.000 habisnya, 34.887. Biaya per hasilnya lebih murah, hanya 634. Ini dari 91 yang tayangan website, 55 yang menuju ke WA.
habis cuma 34.000 aja iklannya. Sehari cuma 185.000. Yang di atas yang ini yang paling mahal 1.600 prospeknya, habisnya 57.000. Ini karena targetnya memang lebih spesifik, lebih lebih kecil lah istilahnya. Nah, ini dari 36, 124 sebenarnya yang lihat, tapi 36 yang ngeklik. Nah, ini biasanya ini indikasi, oh ini landing page-nya nih kurang jos biasanya gitu. Nah, kalau dari yang paling murah dulu deh, dari dua nih, dari iklan nih ya. Ini set iklannya simpel-simpel aja. Ini saya pakai look like misalnya sama campur sama interest. Ini cuma berhasil 30.000 ya. 10.000 jangkauannya segini, dapatnya segitu. Oke, mau lihat ininya, CTR-nya misalnya, ya sudah, nggak apa-apa. Coba. Aduh, ya iklannya cuma gitu-gitu aja, simple. CTR, mana CTR? Kolom khusus. Sesuaikan. Kecilin dulu. Ini real ya, real yang memang sampai sekarang juga udah. Nah, CTR-nya ya 2%. Nggak spesifik frekuensinya malah cuma 1. Ada kan yang, wow frekuensinya masih tinggi, masih tinggi. Enggak, tapi ini box kok gitu. Dari 55 ini 91 penayangan saya gedein ya. Nah, dari tayangan situs web 91 tayang, yang ngeklik dari 91, yang masuk ke web, yang masuk ke link WA 55. Ini yang masuk ke real WA-nya itu sekitar 60%. Jadi sekitar saya dapat berapa tuh ya? 60% kali ini kan sekitar 30 lead. Dengan biaya cuma 34.000, 35.000 lah gitu. Nah, ininya seperti apa? Kalau misalnya pengen tahu landing page-nya seperti apa, ya landing page-nya biasa-biasa aja. Nih, ini tak buka semua nih. Ini Umi Ajwat salah satu brand yang brand pribadi saya. Cuman gini aja. Tuh Umi Ajwat Gamis. Nih, di sini saya kasih link WA juga. Nah, ini ya. Ya, cuman gini aja landing page-nya, nggak ada yang spesial. Ini ada headline-nya, ada ininya, ada call to action-nya, ada ininya. Ini masuk ke ini. Saya pakai pesan link karena apa? Ya karena selain saya foundernya sendiri juga ya ini sangat lebih simpel ya, dan ini gratis kok. Teman-teman jangan khawatir pakai ini, kita support semua. Nah, ini tinggal ngisi, ada bisa pasang Google Tag Manager, bisa pasang Facebook Pixel, bisa pakai nomor HP random ataupun custom. Kalau custom kita bisa nanti ininya pesan.link / apa gitu link kita. Sekilas ya tentang ini. Nah, kembali lagi ke di sini ya. Di sini. Ya, ini optimasinya yang saya lakukan seperti ini. Simple kan, nggak ada spesial. Tapi hasilnya ya seperti itu. Terus gimana ininya? Apa hasil terhadap omsetnya? Kalau bagi saya ini controllingnya tentu ada report ya, report harian tentu ada. Controllingnya apa? Setiap saya misalnya iklan saya ngeluarin kayak gini, segini 185.000, ya saya mendapatkan efisiensi iklannya itu kalau bisa ya 10%. Jadi kalau misalnya saya ngeluarin 185.000, ya saya kudu omsetnya kudu 1.860.000 minimal gitu. Jadi 10%-nya biaya marketingnya saya set 10%-nya. Gitu. Jadi misalnya ini CS, satu CS ini 57.000, ya berarti dia kudu berusaha menghasilkan minimalnya 600.000 misalnya gitu. Jadi 10%-nya atau 579.000. Kalau ini 34.000 habisnya ya minimal ya 350.000. Kalau ini 92.000 ya minimal dia masih menghasilkan omset 950.000 gitu. Jadi nanti efisiensinya adalah ini efisiensi 10%. Gitu. Kalau saya mengontrolnya seperti itu. Mengontrol ininya. Selain kalau misalnya kita di dashboard ya CTR-nya ini malah jelek ya, CTR-nya 1%, tapi saya pertahanin. Sebab ini closing-nya
Ya terus terang ini closing-nya gede, makanya ini saya pertahanin. Lead-nya tinggi, closing-nya gede juga. Masuk, misalnya saya ngeluarin budget 92.000 untuk CS ini, itu menghasilkan bahkan kemarin kalau nggak salah menghasilkan 1 juta lebih dia, gitu. Jadi efisiensi, closing rate-nya juga tinggi, walaupun secara dashboard biasa-biasa aja. Ya paling wow-nya ya lead-nya banyak, gitu aja. Itu. Nah, itu yang saya lakukan, optimasi yang saya lakukan di apa namanya, di saya dan tim saya. Dan tentu di Jogja, di Jala Klinik sendiri juga melakukan hal yang sama, ya. Nah, di Jogja Klinik juga punya namanya business partner atau produk-produk yang kita kerjakan, kita melakukan hal yang sama untuk optimasinya. Nah, mungkin itu saja insight dari saya di tengah pandemi seperti ini, bagaimana cara mengatasi tips-tips mengatasi ini dan bagaimana nanti sebenarnya yang kita lakukan. Saya akan mengadakan webinar bersama Jogja Digital Clinic, webinar tentang Facebook Ads di masa-masa seperti ini seperti apa. Nah, kapan waktunya? Silahkan klik link di deskripsi atau di copywriting-nya video ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Sukses bagi teman-teman online semua. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.